Masih penyelidikan. Lalu siapa sebenarnya pelaku penembakan yang menyasar warga negara Australia ini? Kita sudah bergabung bersama kriminolog Universitas Udayana, Gede Made Swadana. Selamat petang Pak Gede. Selamat petang, Pak Cindy. Selamat petang, Oke. Kompas TV. Pak Gede, dugaannya sejauh ini ada 2 pelaku dan dugaannya juga adalah sama-sama WNA Australia. Bagaimana dari informasi yang sangat terbatas itu, bagaimana Anda bisa membaca kemungkinan motif yang dilakukan? Ya, setelah saya membaca beberapa berita yang ada dan tadi penjelasan dari media yang telah disampaikan bahwa antara pelaku dan korban ini nampaknya sudah saling mengenal di antara keduanya, karena dilihat dari TKP-nya itu mereka berani masuk ke hotel dan menembakkan beberapa peluru. Artinya kalau orang tidak kenal tidak mungkin sembarangan bisa masuk ke situ. Pelaku bisa saja orang lokal, bisa juga orang lokal dalam artian WNI, bisa juga orang warga negara asing. Tapi saya mencermati dari peristiwa-peristiwa itu nampaknya ini ada dendam mungkin memang harus didalami kembali bahwa pelakunya bisa jadi orang asing yang sama-sama berasal dari negara Australia misalnya begitu. Nah, kita melihat bahwa dari apa yang kejadiannya terus sampai mereka bisa masuk ke hotel dan berada di hotel itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa pelaku itu bisa dicurigai sebagai orang yang kenal dekat atau kenal baik dengan si korban sendiri gitu. Pak, tapi mungkin bisa bantu gambarkan juga kepada kami, kalau lokasi villa di Desa Munggu, Badung, Bali termasuk lokasi rawan kah sebenarnya untuk kriminal? Ya, kalau daerah Canggu dan Munggu dan sebagainya di daerah Badung Barat itu sebenarnya dari sisi penduduk ya cukup padat. Kepadatan itu tidak saja dari penduduk lokal tapi juga penduduk asing yang memang berdiam diri di sana, berlokasi ataupun memiliki usaha yang tinggal di situ. Kemacetan sering terjadi. Kalau dilihat dari segi kerawanan, rentan bagi saya melihat bahwa ada orang asing di sana. Kejadian-kejadian kan pernah terjadi di situ. Tapi misalnya ada perkelahian, penembakan juga pernah terjadi baik daerah Canggu maupun daerah Munggu. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa selain padat penduduk juga itu juga berdampak pada rentannya kriminalitas yang terjadi. Pak, tapi dalam mengusut kasus ini, apa yang biasanya akan menjadi tantangan polisi dalam mengejar pelaku? Ya, kalau saja CCTV itu bisa bermakna atau bisa berfungsi dengan baik, pasti akan lebih mudah untuk melakukan. Tapi paling tidak di sana ada, saya baca beritanya ada pacarnya korban yang juga orang asing di situ, pasti itu sebagai petunjuk. Kalau dikatakan dari pihak penyidik, polisian Polda Bali atau Polres Badung, ya ini harus yang dipahami betul dan pelajari. Satu, apakah di sana ada CCTV. Yang kedua, informasi yang dapat diberikan bisa dicek mungkin melalui kerjasama internasional ya antara Indonesia dengan Australia. Korban ini bagaimana? Apakah dia pernah berseru dengan yang lain? Terus juga saksi yang menyaksikan di situ si pacarnya itu juga bisa menjadi petunjuk untuk lebih mengungkap kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ. Pak, kemudian juga ini apakah bisa, kan ini sudah menjadi sorotan kasusnya, apakah ini juga artinya harus menjadi evaluasi juga soal pengamanan di Bali, terutama di tempat-tempat yang juga dikunjungi turis, apalagi dekat juga dengan pemukiman lokal sebenarnya? Ya, memang ada 2 institusi yang dalam hal ini bergerak ya, seharusnya dari Dirjen atau apa namanya imigrasi, dan entah itu Dirjen atau Kementerian Imigrasi yang sekarang dikenal dengan Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu juga bergerak, artinya memonitor tentang orang-orang asing yang berada di situ. Nah, ketika terjadi suatu peristiwa kriminal, maka baru dari pihak polisian yang bergerak. Ini 2 institusi ini harusnya ada kerjasama. Yang satu imigrasi yang bertindak selaku pemberi izin untuk masuk keluarnya orang asing, dan kalaupun terjadi peristiwa pidana baru kepolisian yang bertindak. Nah, itu yang sering sekali yang terjadi. Seharusnya kedua institusi ini bekerja sama dan berkoordinasi gitu. Oke.
Pak Gede, dalam perkembangan terbaru, Polda juga terus melakukan penyelidikan kasus penembakan WNA Australia yang hingga tewas. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi bilang saat ini penyidik telah memeriksa 7 orang saksi dan menduga pelaku penembakan ada 2 orang. Kita dengarkan dulu pernyataan ini, Pak Gede. Pelakunya siapa sampai saat ini kita masih mencari. Ada dugaan kita dilakukan oleh 2 pria, dugaan kita. Ya. Orang mana? Ya kita juga belum tahu sampai sekarang. Namun ada dari keterangan dari CCTV kita mendengar suara percakapan seolah-olah yang bersangkutan itu menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Ya, dari keterangan salah satu yang mendengar, oh ini bahasa Australia fasih gitu. Oke, Pak Gede, tapi adakah perbedaan penanganan ketika terduga pelakunya adalah WNI dan WNA ketika sedang pengusutan kasus, Pak Gede? Ya, sepanjang pengamatan saya dan saya pernah juga bekerja sama dengan, dalam artian bersama dengan Polda Bali, saya kira tidak ada perbedaan penanganan itu. Kalau penanganan orang asing ya selalu ada koordinasi. Kalau misalnya mereka orang asing, tentu kalau perlakuannya tidak jauh berbeda dengan perlakuan apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya, terutama pelakunya dari WNI. Nah, pelaku WNA ini selalu koordinasi baik dengan, kalau misalnya mereka sudah diketahui atau ditangkap gitu, mereka terkoordinasi dengan kedubesnya atau konsulat yang ada di Bali. Dengan demikian untuk mengetahui ada warga negara dari negara manapun itu telah dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap peristiwa-peristiwa ini. Apalagi peristiwa ini telah menghilangkan nyawa orang lain yang tentu akan sangat menjadi perhatian bagi kepolisian daerah Polda Bali gitu. Kalau melihat dari modusnya juga, Pak Gede, ini kan kemungkinan besar sudah direncanakan. Pasal-pasal yang bisa disangkakan kepada terduga pelaku apa saja, Pak? Tindak pidana ini apa saja? Ya, kalau peristiwanya yang terjadi ini sudah jelas, mereka berani masuk ke hotel dan membawa senjata dan melakukan penembakan. Yang pertama tentu yang harus dipahami bahwa ada orang yang meninggal di situ, ada perencanaan di situ. Pasal-pasal yang tepat adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 atau paling tidak 338. Nah, karena itu ada korban lagi yang sekarat, ya mestinya ada 351 mungkin ada yang menyebabkan dia luka berat atau bagaimana. Selain daripada pasal-pasal KUHP, itu senjata tajam itu miliknya, saya ulang, itu senjata api itu milik siapa? Pasti mereka tidak berwenang untuk melakukan atau membawa senjata itu bisa ke Undang-Undang Darurat 151 tahun 1951. Tadi bisa dijerat dengan 2 undang-undang itu sebenarnya, selain KUHP juga undang-undang tentang pemilikan senjata api. Oke, Pak Gede Madeswadana, Kriminolog Universitas Udayana, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih.